Halo Mirsa, selamat pagi. Seorang guru di Bogor, Jawa Barat ditangkap warga saat berbuat mesum dengan wanita selingkuhannya di toilet musola. Ironis, kedua pelaku masing-masing telah berkeluarga. Saya Lady Marina, kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kriminal dalam sergap. Manggi padat merayap. Gelombang 29 jajaran Puring hingga saat ini aman terkendali. 86 bantuannya 87 jajaran kuda 86. Kita mulai informasi pertama, pemirsa. Kebakaran sejumlah rumah di permukiman padat penduduk membuat warga panik berupaya menyelamatkan barang berharga. Penyebabnya diduga akibat rusaknya meteran listrik di salah satu rumah. Bakaran Manunggal 1 Simbang 4. Kobaran api muncul pada pemukiman padat di Jalan Ahmad Muksin, Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur. Warga yang panik segera berupaya menyelamatkan diri dan harta bendanya. Upaya pemadaman terkendala jalan yang sempit. Banyaknya bangunan yang terbuat dari kayu membuat api cepat membesar. Belum diketahui penyebab terbakarnya 6 rumah ini, namun diduga akibat rusaknya meteran listrik. Laporan sekarang kurang lebih 6 rumah. 6 rumah. Penyebabnya saat ini apa, Bang? Ya, penyebabnya, Bang? Penyebabnya belum diketahui nih ya. Penyebabnya belum diketahui, Bang ya. Ya. Ada berapa unit sih, Bang? Sementara laporan kami yang pasti dari ini 8. Api padam 1 jam kemudian. Dari Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur, Zulfikar Ash melaporkan. Pabrik styrofoam di Bekasi, Jawa Barat terbakar diduga akibat korsleting listrik. Seorang karyawan pabrik terkena luka bakar. Kebakaran pabrik styrofoam di Desa Cicau, Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat disertai suara ledakan membuat panik warga. Banyaknya material mudah terbakar membuat api cepat membesar. Seorang karyawan yang sedang bekerja terluka bakar di sekujur tubuh dilarikan ke rumah sakit. Jadi saya mah habis mandi mau nyuntik orang tua saya, tiba-tiba ada orang pada teriak-teriak, ya saya langsung keluar. Tiba-tiba tahu-tahu api udah gede. Gede ya? Ya, jadi saya berlarian-larian ngeluarin motor dari kampung ini, takutnya takut ke rumah kan. Yang saya khawatirkan kan ke rumah. 8 mobil pemadam bisa memadamkan api 1 jam kemudian. Penyebabnya diduga korsleting listrik pada trafo mesin pencetak styrofoam yang ada di belakang pabrik. Dugaan sementara ini adalah untuk sementara korsleting listrik. Petugas masih melakukan pendinginan. Kerugian diperkirakan ratusan juta rupiah. Masih fokus untuk pemadaman. Jadi kita juga belum masuk untuk melakukan identifikasi. Dan infonya ada korban ini, Dan? Infonya ada korban? Korban luka sudah kita bawa ke rumah sakit. Penyebab pasti kebakaran masih diselidiki polisi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Hendak kabur usai menabrak sejumlah pengendara motor, mobil minibus di Bandung, Jawa Barat dirusak massa. Pengemudi bahkan menabrak warung dan seorang penumpang yang baru turun dari angkot hingga tewas. Sebuah minibus menabrak seorang pemotor di Jalan Raya Cipatik Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Usai kejadian di kawasan pementasan ini diduga pengemudi berusaha kabur ke arah Marga Asih. Saat berusaha kabur, sang pengemudi menabrak sebuah warung. Mobil pelaku pun langsung dirusak warga.
Menghindari amuk warga yang lebih parah, pengemudi segera dievakuasi polisi. Upaya kabur berhenti setelah menabrak sebuah warung hingga hancur. Akibat kejadian ini, seorang warga yang baru turun dari angkot tewas tersambar minibus. Sementara puluhan pemotor dan warga terluka. Masuk, dia dari sebelah sana, dari sebelah sini langsung ke sini. Udah di sini nabrak semua, masih juga maju ke sana gitu loh. Jadi langsung kabur. Jadi langsung kabur, cuma karena di sana macet mungkin jadi kena warga. Untuk korban jiwa, informasinya tadi ada di sekitaran Ketapang, katanya ada yang meninggal dunia, tapi kami juga belum pasti. Untuk korban yang lain, luka ringan cukup banyak. Untuk kurang lebihnya ada sekitar 20 orang yang sudah konfirmasi ke kami bahwasanya pernah ditabrak dan diserempet oleh kendaraan ini, baik roda 2 maupun roda 4. Usai kejadian, pelaku beserta kendaraannya ditangkap polisi. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Erik Fahrizal, iNews melaporkan. Pemirsa, gara-gara saling senggol motor, seorang pria tewas di Jalan Raya Kota Palembang, Sumatera Selatan. Korban diduga diserang dengan senjata tajam hingga terjatuh. Joko ditemukan warga tewas di Jalan Raya Kebun Bunga, Sukarami, Kota Palembang. Warga Sematang Borang ini menurut sejumlah warga yang melihatnya diserang sejumlah orang tak dikenal. Dia ini dikejar, wong ngerasa kena senggol, wong nggak kenal, tiba-tiba langsung ribut mulut, terus wong itu ngeluarin senjata tajam. Oh, jadi langsung diserang? Langsung ujar dia. Polisi yang melakukan penyelidikan menemukan sejumlah luka di leher korban akibat senjata tajam. Cek memang menemukan korban sudah tergeletak, sedang dibawa di rumah sakit umum untuk ngecek. Indikasinya ada mengarah ke pembunuhan tidak, Bang? Indikasi seperti itu ada. Polisi telah memeriksa sejumlah saksi dan memburu pelaku. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus melaporkan. Pemirsa, waspada, seorang pesepeda menjadi korban jambret handphone di Senayan, Jakarta Pusat. Dua pelaku yang mengendarai motor membuntuti korban. Dari foto yang beredar di media sosial ini, komplotan jambret bersepeda motor mengikuti pesepeda di Jalan Gerbang Pemuda Senayan, Jakarta Pusat. Salah satu pelaku berusaha merampas HP milik seorang pesepeda namun gagal setelah seorang wartawan mengabadikannya. Para pelaku beraksi menggunakan motor tanpa plat nomor. Berdasarkan informasi yang kita dapat, kemungkinan besar dia bermain di beberapa tempat lainnya, bukan hanya ini. Mungkin ada beberapa tempat yang sering dilintasi pesepeda, terutama Sudirman dan beberapa jalan-jalan lain. Polisi kini memburu pelaku. Warga yang berolahraga diimbau untuk selalu waspada dengan barang berharga yang dibawa. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Seorang bocah di Lampung Timur dibunuh secara mutilasi yang dilakukan oleh tetangga korban. Rumah pelaku dijaga ketat aparat kepolisian. Pelaku selama ini meresahkan warga sekitarnya. Polisi menjaga rumah Kayer pembunuh bocah pencari durian di Raja Basa Lama, Lampung Timur. Sebelumnya rumah Kayer dirusak warga yang emosi. Warga pernah meminta keluarga Kayer menghancurkan rumahnya. Kayer sering berbuat ulah hingga merusak barang milik warga. Iya, memang meresahkan, Pak. Saya udah ngusir berapa kali, pamannya udah saya bilangin. Saya ngomong sama Pak Bayan nggak ditanggepin. Ya udah katanya dia orang gila katanya. Ayo terjadi seperti itu. Ya terjadilah begini, Pak. Sebelumnya Kayer membunuh dan memutilasi bocah kelas 6 SD yang mencari durian di perkarangan. Korban dibunuh sekitar pukul 4 dini hari saat mencari durian bersama temannya dan memisahkan diri. Korban diduga bertemu dengan Kayer yang membawa senjata tajam. Saat warga mengevakuasi potongan tubuh korban, Kayer datang membawa senjata tajam berlumur darah. Dari Lampung, Heri Fulistiawan, iNews melaporkan. Informasi selanjutnya, pemirsa, seorang pria dibunuh sahabatnya di Blora, Jawa Tengah karena ditagih utang 2,5 juta rupiah. Pelaku malu karena diminta untuk membayar utang. Mayat Sudar ditemukan warga di sawah milik Lurah Sumber Agung Ngeblok Blora dengan kondisi sudah rusak.
Polisi yang melakukan penyelidikan memastikan Sudar korban pembunuhan. 1 bulan setelah penemuan mayat, polisi menangkap Nohar, sahabat korban. Kepada polisi, Nohar mengakui membunuh Sudar karena punya utang Rp2.500.000. Sakit hatinya si pelaku terhadap korban terkait kejadian hari Jumat sebelumnya berkaitan dengan masalah penagihan utang piutang. Jadi si tersangka ini malu karena ditagih hutang oleh si korban. Tersangka terancam hukuman seumur hidup dengan barang bukti sepeda motor. Dari Blora, Jawa Tengah, Heri Purnomo, iNews melaporkan. Pelaku pencurian 4 HP di rumah kos di Cengkareng, Jakarta Barat ditangkap polisi di Bandung, Jawa Barat. Pelaku berdalih sakit hati karena tidak jadi dibelikan handphone oleh korban. Pelaku pencurian 4 HP dan sebuah kartu ATM di rumah kos di kawasan Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat ditangkap di kawasan Bandung, Jawa Barat. Pelaku merupakan teman korban. Kepada polisi, pelaku mengaku sakit hati karena tidak dibelikan HP yang dijanjikan oleh ketiga korban. Pelaku beraksi saat ketiga korban sedang tertidur dan kabur lewat jendela dengan mengunci kamar dari luar. Dijanjikan handphone oleh korban. Jadi dia dijanjikan mau dikasih handphone sama korban, tapi ditunggu beberapa hari tidak dikasih, akhirnya diambil oleh korban. Pelaku terancam 7 tahun penjara. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Aksi perampokan toko sembako di Ciamis, Jawa Barat terekam kamera CCTV. 3 komplotan pelaku menggunakan mobil menggasak rokok lebih dari 80 juta rupiah. Dua pria memantau situasi sebelum membobol pintu samping sebuah toko grosir di Jalan Cikoneng, Ciamis, Jawa Barat. Satu pelaku masuk ke toko setelah merusak pintu. Berhasil masuk, satu pelaku lainnya mengincar barang yang akan dicuri. Setelah yakin dengan situasi yang aman, salah satu pelaku memundurkan sebuah minibus. Satu persatu barang curian yang berupa rokok dimasukkan ke mobil. Para pelaku segera kabur. Akibat kejadian ini, pemilik toko merugi lebih dari 80 juta rupiah. Kejadian ini baru diketahui saat pagi ketika pemilik akan berolahraga. Korban mendapati kunci samping tokonya sudah terbuka. Total kerugiannya berapa? Sekitar 80 juta. Dilihat dari karungan. Katanya terekam CCTV ya? Iya. Kasus ini dalam penyelidikan. Dari Ciamis, Jawa Barat, Acep Muslim melaporkan. Sebuah tabung gas untuk mengisi balon udara meledak hingga menghancurkan 3 rumah di Grobogan, Jawa Tengah. Akibatnya seorang warga luka parah. Wanita ini menangis mengetahui Abdul Hadi, cucunya, terluka parah akibat terkena ledakan tabung gas yang menghancurkan rumah Srianto anaknya di Desa Sirerejo, Grobogan, Jawa Tengah. Saat kejadian, Abdul Hadi hendak meminjam perkakas pada Srianto, pamannya. Tak disangka tabung gas balon udara yang ada di lokasi tiba-tiba meledak. Pecahan tabung menghantam kaki korban Abdul Hadi. Kerasnya ledakan yang terdengar hingga radius 1 km mengakibatkan 3 rumah milik keluarga Srianto hancur. Menurut warga, Srianto sehari-hari berjualan balon gas serta mainan anak di depan rumah. Isi tabung gas karbit, mungkin kebanyakan gimana ditinggal ke belakang. Ini saudaranya minjem obeng tang, masuk ke rumah terus letus. Itu tabung buat ngisi balon anak-anak yang dijual jika ada orang hajatan itu, Pak. Korban Abdul Hadi dirawat di RSUD Dr. Sujati, Purwodadi. Sebelum meledak, tabung gas balon udara sempat dikuras dan dibersihkan. Menyelidiki penyebab ledakan, polisi mengamankan barang bukti pecahan tabung. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustama Nusantara melaporkan.
Dan pemirsa, seorang wanita tewas dimutilasi di sawah di Tegal, Jawa Tengah. Beberapa bagian tubuh korban hilang. Siapakah pelaku pembunuhan sadis ini dan apa motifnya? Temukan jawaban selengkapnya sesaat lagi. Tetaplah di Sergap. Bantuannya 87 Jalan Kuda,